saksikan bersama-sama untuk menyaksikan jalannya pandangan mata di pertandingan babak yang kedua di semifinal yang kedua, dan insya Allah partai final akan digelar pada hari Minggu ya, pada hari Minggu, sedangkan untuk hari Sabtu besok yaitu istirahat dahulu ya. Saudara-saudara sekalian, kita tertuju pandangan mata kita ke stadion kebanggaan kita, Stadion Ikhlas hari ini, yang akan menjadikan saksi itu siapakah yang akan keluar sebagai juara bergilir Pasir Iptis Cup yang pertama ini, di mana Kulit Bundar pun sudah dihadapi Alparigi atau Pedro yang akan melakukan kick off babak yang kedua ini, di mana Repedolai sudah memberikan aba-aba ya. Mohon Pak, rada pinggiran Pak. Ya, Alparigi atau Pedro melakukan tendangan cukup jauh, namun dibiarkan saja penjaga gawang Rivaldi kepada nomor Wahyu ataukah amal ke tengah kembali nomor punggung 11 yang Ludi kurang cermat, Ludi ke tengah kemudian diambil alih kembali para pemain Cibitung kurang cermat, angkat ke muka kembali lagi kandas barisan belakang para pemain Cibitung mulai menekan kembali ke Irfan atau masih Irfan ke tengah ke tengah kembali Alparigi lepaskan sayang terjadi free kick, di mana tadi terjadi pelanggaran. Dua pemain dari Sukamaju langsung men-skating atau men-tackling salah seorang pemain depan dari Cibitung, Alparigi Pedro, pemain yang sudah mengoleksi 2 gol ini, membayang-bayangi top skor sementara dari Pasir Iptis. Apakah Alparigi atau Pedro yang akan melakukan tendangan bola mati, melakukan eksekutor sekitar 30 meter dari gawang dari Sukamaju, cukup berbahaya sekali, di mana Alparigi ini salah seorang spesialis menendang bola-bola mati, di mana terjadi 6 pagar hidup membendung menjadikan benteng Takeshi bagi Sukamaju di babak awal yang pertama ini. Lakukan sangat kelas sekali, sangat cantik ya. Kami selalu mewanti-wanti kepada para pemain karena kami sering melihat penampilan Alparigi Pedro di futsal. Jarang sekali dia itu gagal dalam melakukan eksekutor. Sedangkan itu salah satu gol terindah yang cukup berbahaya, tidak bisa ditepis, harus rela rival mengambil si Kulit Bundar di laba jala-jala ini dan merubah kedudukan menjadi 1-0, sehingga membayang-bayangi pemain dari Pasir Iptis skor, di mana Alparigi ini sudah mengoleksi 3 gol di Piala Bergilir Pasir Iptis. Harus dibayar mahal terjatuhnya Alparigi tadi dengan satu tacklingan keras dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Ketinggalan kembali Ludi nomor punggung 9 Irfan yang dituju, masih Irfan masih bola dikawal ketat oleh Hamada, masih sayang sekali bola keluar dan ada Wahyu lemparan ke dalam cukup jauh, maksudnya juga namun diketing kembali ke tengah kembali. Hamada langsung membentuk ke tengah kembali, masih Sukamaju bekerja sama dengan Hamada. Kurang salah pengertian Hamada dengan tenang setengah lihat bantuan ke tengah, satu versi kembali tosor habis tadi, walaupun jatuh bangun para pemain dari Cibitung. Terjadi skrimit tadi, sayang sekali salah seorang pemain dari Cibitung tergeletak, stopper Fajar atau Sudirman ini yang terjatuh di tengah lapangan. Ya, kita harapkan jangan sampai ada sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, apakah dia bisa melanjutkan pertandingan? Nomor punggung 2 yang Fajar, di mana setelah berbenturan dengan pemain depan dari Sukamaju tadi, menggagalkan gerak maju pemain dari Sukamaju. Iya, terjadi free kick ya, terjadi pelanggaran tadi untuk Cibitung. Postur tubuh sudah depan pemain tengah, bukan penjaga gawang ya, postur tubuh Kewa. Ya, kita ambil alih kembali ke tengah kembali, Sukamaju menjadi sulit guna kerja sama dengan juga tengah Amada, lepas berbahaya sekali ke tengah, 2 di jalan satu bertahan.
yang terjadi? Salah seorang pemain dari Cibitung tadi berbenturan dengan pemain depan, yaitu nomor punggung 9 Ludi, berbenturan dengan Ludi tadi, di mana di daerah untuk official membantu ya, tolong kepada official dibantu langsung, rekannya dibantu, takutnya ada kejadian yang kita tidak inginkan. Biasanya itu kang main bola mah nyeri tungtung nyeri turun ya, angkatnya cangkeng lah, jager. Biasanya, oke kira. Ya terjadi, memang tadi ada terjadi perbenturan ya, terjadi body charge sebetulnya dari kelihatannya ya. Iya, penjaga gawang Abdul Rahman yang akan mengambil alih tendangan bebas ini langsung panjang kebuka Andreas yang dituju, namun dikawal kata pemain dari ambil alih ke para pemain Sukamaju, lepas teman berlapis pertahanan belakang dari Cibitung hanya masukkan lemparan ke dalam dan bola di penunda. Wahyu akan melakukan lemparan ke dalam atau dari ke tengah konek. Sayang sekali hakim garis tadi menyatakan handball di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cibitung, di mana putra Cibitung sekali lagi sekarang apakah akan membalas ya kesalahannya tadi, di mana satu kesempatan Yoga yang akan melakukan tendangan bola mati di sektor sebelah kiri pertahanan Cibitung, apakah akan menyamakan kedudukan di bola mati? Soalnya tadi di bola mati juga ya gol yang pertama untuk Cibitung. Ia Yoga, di mana 3 pagar hidup menjadikan benteng pertahanan. 1, 2, 3 langkah mundur dia ke belakang, mobil ancang-ancang Yoga kepada Sep Pabrikan, masih mengambil ancang-ancang dengan kaki kirinya langsung ke jalur sana, sayang 1000 kali sayang, di mana tadi Abdul Rahman berduel di udara dengan salah seorang pemain depan dari Sukamaju dan terjadi perbenturan di kotak penalti. Namun wasit menyatakan satu free kick atau pelanggaran bagi pemain dari Sukamaju. Gagal sudah serangan yang dilakukan Sukamaju ini, harus kandas di kotak penalti, harus kandas di tangan penjaga gawang Abdul Rahman Dempu. Mundur dia ke belakang, masih bisa mengeluarkan senyuman cukup jauh ke muka. Playmaker lagi-lagi kandas, bergelombangnya serangan demi serangan yang dilakukan putra Sukamaju dan selalu digagalkan serangan balik yang dilakukan para pemain dari Cibitung ke tengah, casting ball terjadi, lakukan putra ke tengah, namun diambil alih kembali ke tengah. Ya berbahaya, apa lagi? Masih apa lagi? Lepas kawan, satu pemain. Gagal. Namun dipotong kembali oleh para pemain belakang dari Sukamaju tadi. Gagal sudah serangan cepat, serangan balik yang dilakukan oleh pemain dari Cibitung tadi. Alfaridi mencetak gol pertama bagi Cibitung tadi, bisa digagalkan satu tendangan gol mulut gawang 1-2. Langsung dipetik saja tadi, satu penyelamatan yang sempurna oleh penjaga gawang. Terjadi kekeringan di area kotak penalti, namun salah seorang pemain dari Sukamaju tergeletak, dia penjaga gawang rival tadi. Setelah berbenturan dia meloncat ke udara, berduel mengambil tikus di udara, namun terjatuh dan berbenturan dengan para pemain depan dari Cibitung. Semoga bisa dibantu rekannya. Ya, sementara Alfaridi terjatuh kembali, di mana Alfaridi dipegang oleh ternyata Yoga atau nomor punggung 7 ya, nomor Hamada diganjar kartu kuning dan wasit pun mengeluarkan kartu merah karena kartu kuning yang kedua, di mana salah seorang pencetak gol dari Cibitung Alfaridi Pedro tadi tergeletak setelah di tackling keras oleh Dahar Rela
Hamada meninggalkan stadion Neglas hari ini, di mana wasit mengganjar kartu merah, dan kartu merah yang pertama ini di semifinal ya, harus dikeluarkan, harus dibayar mahal. Tadi Hamada melakukan pelanggaran kedua kalinya, dan ternyata Alfaridi Pedro mencetak gol yang pertama ini harus dibopong keluar lapangan, kelihatannya tidak bisa. Lila atau kumaha itu panitia. Ayo boy, apakah dia akan melanjutkan pertandingan? Tukang pencet, tolongnya ke tukang urut ya, gimana pencet uratna. Orang yang kedua kali kartu kuning yang kedua kalinya, dan dijatuh kartu merah oleh wasit. Ternyata Andreas dikartu kartu kuning oleh wasit. Sudah tadi banyak protes sekali Andreas, pemain nomor 17 cukup lincah ini, diganjar kartu kuning oleh wasit yang memimpin pertandingan di partai semifinal yang kedua antara Sukamaju berhadapan dengan Cibitung, di mana Alfaridi Pedro apakah dia bisa melanjutkan pertandingan. Lakukan sudah ketemu kemudian berbahaya sekali. Gagal, hampir saja, di mana kurang cermatnya tadi penjaga gawang kontrol bola, hampir saja menjadikan blunder bagi yang sendiri, namun gagal, sudah belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk Cibitung. Ia Andreas yang akan melakukan tendangan di corner ini, mundur dia ke belakang mengambil ancang-ancang kemudian dia 3 langkah langsung ke jantung pertahanan, ke tengah kembali, namun di heading datang bantuan lagi dari Cibitung, langsung mendatar ke tengah terjadi bergol, namun satu bersih kembali, tidak ada rekan di sana, dan tadi ambil alih oleh nomor 3 ke tengah kembali, namun lagi-lagi di mana terjadi hujan kartu kuning ya. Yuk tenang yuk, sportivitas yuk. Iya, di mana salah seorang pemain Cibitung tadi tergeletak, terjadi free kick atau pelanggaran ya, pelanggaran untuk Cibitung, di mana kapten tim sekarang yang akan melakukan tendangan, di mana Fajar akan melakukan tendangan bebas menusuk ke belakang, lakukan sudah wingback kiri yang dituduh stop dengan sempurna, di mana keberuntungan bagi Cibitung dengan berkurangnya salah seorang pemain dari Sukamaju ini, apakah bisa dimanfaatkan oleh Cibitung walaupun sementara sempat menang. Ternyata Alfaridi Pedro pun masih bisa melanjutkan pertandingan walaupun sempat tadi sedikit terjadi benturan, namun belakang ambil ancang-ancang dengan tersenyum Abdurrahman Saleh ini lakukan sudah cukup jauh ke muka ke daerah tengah, namun 3 pemain langsung dari Andreas yang dituju, namun Andreas selalu dikawal ketat ke tengah kembali yang dituju tinggi ke tengah kembali Andreas, namun satu ini datang bulan ke tengah, ada melingini terjadi dua lepas dari tenganan lagi-lagi Alfaridi Pedro merubah kedudukan menjadi 2-0 dan memimpin top skor, menggeser top skor. Ya, jarak jauh tadi tendangan spekulasi dengan torehan 4 gol, walaupun tadi dia sempat teristirahat sejenak setelah mendapatkan perawatan medis, dan dia langsung kembali lagi ke lapangan, dan alhamdulillah dia pun menjebolkan gawang yang kedua kalinya bagi Alfaridi Pedro, berubah kedudukan menjadi 2-0 dan top skor sementara lakukan sudah ke tengah, namun tidak ada rekan di sana, berubah kedudukan Alfaridi lakukan sudah ke tengah, terjadi perebutan bola, masih diambil alih kembali Sukamaju walaupun kekurangan satu pemain, tapi bisa menggebrak pertahanan belakang dari dan merepotkan pertahanan belakang dari Cibitung ke tengah kembali, namun kandas di barisan belakang terjadi perebutan bola melebar ke kanan kembali, langsung ke kiri jelas kepada memberikan big chance kepada dua pemain, satu dua angkat kemudian, namun tidak ada rekan di sana, mengambil alih ke tengah dan kemudian lepas, namun lagi karena datang di mana Yoga ngambil alih Yoga
masih yang berputar-putar pada saat memberikan ke tengah kembali lepas dan tadi ambil ke Andreas lagi-lagi pusat yang dipotong oleh para komando kembali panjang kemudian namun dengan headingan penyelamatan Cahkar kembali dari belakang tambah sembrono kapten tim supir mana buka pacar dari Cibitung lemparan ke dalam akan dilakukan nomor punggung 16 dilakukan sudah ke tengah awal atau dari kita terjadi ke tengah kembali namun sayang sekali dibuang saja keluar. Ternyata wasitnya ataukah handball? Apakah ya handball tadi kelihatannya? Wasit menyatakan di luar kotak penalti atau di luar lingkaran putih. Ya walaupun sangat tipis sekali di situ ya. Terjadi satu peluang bagi Sukamaju mendapatkan peluang di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cibitung, di mana 3 pagar 4 pagar hidup menjadikan benteng pertahanan, di mana nomor punggung 4 ini, nomor punggung 4 Ridwan yang akan melakukan tendangan di bola mati di sektor sebelah kiri. Membentuk keluar Ridwan Kapten lakukan tendangan langsung ke lambung pinggul jauh, namun dengan mudah penjaga gawang mampu menangkap kulit bundar walaupun berbadan depan, namun tangkapannya begitu cekatan sekali, sangat cekatan, di mana Andreas lepas berkawalan sekarang menggiring ke kulit bundar tetapi masih Andreas melempar ke kiri luar masuk nomor 16 ini ke tengah, namun lagi-lagi satu bersih kembali di mana bola-bola panjang Al-Faridi dua pencetak gol ini mesin gol yang memomok yang sangat menakutkan begitu ke tengah kembali langsung terjadi segerumit di daerah di nanti 2 pemain terjatuh pada berbenturan penjaga gawang Rizal kelihatan salah seorang pemain begitu bergeletak ini untuk panitia ataupun batu. Setelah berbenturan tadi di mana penjaga gawang Rizal keluar dari sarangnya memotong bola dan salah seorang pemain dari itu berbenturan sehingga tergeletak kedua pemain ini. Apakah dia bisa melanjutkan? Oh ya, kelihatannya bisa melanjutkan pertandingan kembali karena tadi terjadi benturan ya. Jadi lakukan tadi alih kembali Deris bersama dengan nomor punggung 3 Awai atau Wahyu masih Yoga berputar-putar cepat kembali Deris yang dituju masih Deris lebar ke kanan Ridwan itu lebar ke keluar kembali yang itu masih kosong bola para pemain dari begitu menggiring pukul mendatar juga cukup jauh bola panjang yang peragakan ke tengah kawan namun dikawal tetap 2 pemain itu langsung satu bersih kembali pacar lagi-lagi datang tekanan dari Putra Sukamaju bertubi-tubi bergelombangnya para pemain Sukamaju menekan pertahanan belakang dari Cibitung namun selalu gagal dan belum berimat kedudukan masih 4-2 bagi Cibitung. Kita saksikan bersama final di Piala Bergilir Pacific Cup yang pertama ini yang akan digelar pada hari Minggu, di mana tuan rumah Pacific sudah lolos ke final ya. Siapakah yang akan nampil sementara Cibitung unggul 2-0 atas Sukamaju di babak yang kedua ini, di mana Sukamaju mendapatkan bola mati, tendangan bola mati walaupun cukup jauh jaraknya. Apakah dia akan memanfaatkan di bola mati ini? Lakukan sudah Abdul Rahman, namun sayang sekali penjaga gawang dari Cibitung hanya menangkap saja si saudara tengah lompat dari Bojo Utara. Headingan lakukan sudah ke tengah. Sukamaju mengambil kembali bertuju-tuju para pemain Sukamaju ini mengambil asis menolak kekurangan pemain namun cukup lincah ke tengah kedua 2 pemain masuk kita bertahanan ke tengah goreng namun selalu ada Pajar digiring mengawal ketat salah seorang pemain depan dari Sukamaju. Ada Pajar terjadi bodikas 2 pemain ini ke tengah tersebut di kulit bulan namun terjadi perebutan bola namun sayang sekali bola keluar lapangan hanya menghasilkan tendangan gawang Sudoto di babak yang kedua ini. Ada pergantian pemain ke tengah kembali namun masih bisa diselamatkan. Terjadi 2 kemuka kembali lagi-lagi bisa dipotong oleh para pemain dari Cibitung ke tengah kembali. Bukan maju menekan ke datang Babar satu dan 3 ke tengah.
tadi perbenturan yang sangat keras sekali tadi. Dua pemain tadi menghadang gerak maju salah seorang pemain Sukamaju dan terjadi free kick ya, terjadi pelanggaran cukup berbahaya sekali karena posisinya sangat lurus sekali sekitar beberapa meter dari kotak penalti. Apakah Sukamaju akan memanfaatkan dan akan memperkutus kekalahannya dengan adanya bola mati, terjadi free kick? Siapakah yang akan menjadikan eksekutor tendangan bola mati ini? Apakah Deris ya, nomor punggung 16, ataukah siapa yang akan melakukan tendangan, di mana 4,5 pemain yang menjadikan pagar hidup karena sangat berbahaya sekali ini. Cukup merepotkan pertahanan belakang dari tim itu walaupun kekurangan pemain. Setelah Hamada dikeluarkan oleh kartu merah tadi, lalu satu tendangan tadi tidak bisa tembus karena pertahanan belakang Cibitung yang begitu rapat, benteng pertahanan yang begitu rapat sehingga tidak bisa tembus dan salah seorang pemain dari Cibitung tergeletak. Untuk para penonton jangan terlalu memasuki lapangan karena sangat berbahaya sekali jika ada benturan dari pemain mengenai penonton. Kami sebagai panitia tidak bertanggung jawab. Iya, Andreas kerjasama dengan Alfariji, masih Andreas kembali. Iya, Alfariji dengan tenangnya mempermainkan sekulit bola satu dua, namun disampai segala pemain dari Sukamaju, lemparan ke dalam kembali ada kepada siapa berikan masuk ke bola Andreas kerjasama ke daerah tengah, tidak ada, namun ada Yoga maksudnya dipatah kembali. Andreas mengambil alih kerjasama dengan Alfariji atau Pedro lakukan terpanjang ke mengganggu kiri yang penerobosan menukung 11 tadi, namun kandang berbeda Ridwan ke tengah kembali ada dari lakukan sudah mematahkan gerak lagi para pemain dari Cibitung ke tengah kembali. Yoga mengambil alih kembali, masih Yoga mereka memberikan dikawal kata pemain dari Bayang Baik itu satu orang pemain dari Cibitung lepas dari kawal ke tengah kembali masuk ke daerah Cibitung. Sekarang pemain Sukamaju dua pemain, tiga pemain, 4 pemain, 5 pemain, hampir namun sayang sekali di mana salah seorang pemain dari Sukamaju melakukan counter attack lewat 5 pemain, namun sayang 1000 kali sayang pertahanan belakang dari Cibitung yang cukup rapat tadi sehingga tidak diberikan ruang tembak, ruang gerak pemain Sukamaju ini hanya menghasilkan kick corner sayang untuk Sukamaju. Bertubi-tubinya bergelombangnya Sukamaju melakukan tekanan terhadap Cibitung namun berubah kedudukan masih tetap 2-0 lakukan tenang kick corner ke muka. Sayang sekali ditatap saja oleh penjaga gawang ke dalam Alfariji atau Pedro ke tengah kerjasama dengan Deris dikawal ke bayang-bayangnya Deris dan lepas. Sayang sekali melakukan 1-2 sentuhan, 2-3 pemain bola ke tengah kembali dan bola diambil alih kembali, namun terjadi dua dan bola Alfariji ke tengah kembali ada Andreas dengan tenang. Andreas memutar bola, cukup pintar sekali di mana walaupun tadi melakukan yang namun sayang sekali menyentuh lemparan ke dalam dari setengahnya ada Yoga kerjasama dengan Buaya tengah ke tengah kembali masih kembali bantu mendapat ke buka boros terbuka mulai diambil alih kembali terbalik kembali ke tengah dari dua dan dari ada dua pemain, 3 pemain ke tengah kembali lepas dari kawalan, 2 pemain masih menjadi pertahanan lepas namun terlalu lunak diketung kembali, satu persis saja keluar lapangan. Satu penyelamatan yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Cibitung belum berubah kedudukan masih tetap 2-0 untuk Cibitung di babak yang kedua ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan Cibitung, lemparan ke dalam namun Yoga kelihatannya ya, apakah Yoga bisa melanjutkan pertandingan? Kelihatannya ia lemparan ke dalam ataukah di sebelah kanan pertahanan Cibitung salah seorang pemain ya Yoga kelihatannya nomor 8 ini apakah bisa melanjutkan pertandingan?
Ia lemparan ke dalam, lakukan sudah. Sekarang buka maju, ambil acaranya, lakukan sudah mendatar, namun bisa bersih kembali ke tengah, datang lagi 1, 2, 3 langkah. Suka maju, mengambil alih, ketika Andreas mengambil alih dan Andreas melempar ke luar yang keluar dan Alvarez. Andreas kenapa membuat pertahanan? Berkali sekali ada Andreas ke tengah. Penjaga gawang Rival ke tengah, menjadi 2 dengan Andreas ke tengah kembali, lepas ada 1 ke tengah kembali. Lagi-lagi terjadi di daerah tengah-tengahmu. Sayang sekali walaupun pada Rival sudah keluar dari sarangnya dan masih langkah, namun bola rebound tadi tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Target dari gagal sudah ke tengah kemudian datang tekanan dari Utresi. Buka maju ke tengah, namun lagi-lagi dikawal oleh pertahanan belakang dari Cibitung. Angkat ke muka kembali, bola diambil alih kembali. Cibitung ambil alih, mendatar semua cukup jauh lepas. Lagi-lagi Rival harus jatuh bangun keluar dari sarangnya cukup jauh ke muka untuk menyelamatkan gawangnya dari tekanan putra Cibitung ini. Cibitung mengambil alih kembali. Sekarang Cibitung mengobrak-abrik pertahanan dari pemain buka maju, memanfaatkan kekurangan pemain ke tengah kembali Alfariji, namun ada Boris ke tengah yang selalu membayang-bayangi Alfariji. Gagal sudah. Pedro tadi yang diambil, datang lagi bantuan ke tengah kembali, lepaskan bola diambil alih kembali para pemain buka maju, lalu lepaskan diri. 2 pemain Andreas turun ke bawah, membayang-bayangi 2 pemain terjadi bodi Dani Kevin kembali, gagal sudah para pemain buka maju dan bola diambil alih kembali para pemain Cibitung ke Alfariji, di kaki Alfariji kepada pemberi 3 pemain 4 orang memberikan aksi defensif sebelah kiri pertahanan dari buka maju ke tengah kembali, terjadi perebutan bola. Dibayang-bayang salah seorang pemain dari buka maju ke tengah, lepas sama sayang sekali dipotong kembali para pemain kembali, gagal sudah melakukan Cibitung dan bola ke tengah kembali, lepas dan bola diambil alih kembali para pemain dari buka maju, menekan lepas ke dekat tengah kembali, lepas Wirang Cermat tidak ada rekan dan Cibitung mengambil alih kerja sama dengan Andreas memasuki daerah buka maju. Masih Andreas lepas dari kawanan dengan santainya dia melenggang menggiring sekurkunan baru memberikan kerja sama dengan Rembus ke tengah. Ada Alfariji, masih Alfariji ke tengah kembali. Ada sayang, ada sayang. Gantikan tenaga baru, 3 pemain sekaligus menjadikan pertahanan menunggu pertahanan kemenangannya. Tenaga baru diturunkan, 3 pemain muda sekarang membangun serangan. Andreas yang dulu masih Andreas Rupasawi Kalawalan, namun ada sekarang membayang-bayangi Andreas dengan tenang. Andreas masih permainkan kulit gunar, memperlambat pertandingan. Ada satu bayangan kerjasama yang bermadu, lepas kembali ke belakang kepada coba berikan angkat ke muka namun tidak terarah dan kandas kaki Deris, langsung angkat ke muka kembali Deris, lagi-lagi Deris pun gembuskan yang baru masuk ke tengah kembali, lepas berbahaya sekali namun sayang sekali, namun tergeletak dan melakukan tackling pemain nomor 7 ya, nomor 7 Dewa tadi. Untuk kiri bisa maju, mengiring ke garis bundar, lepas dari kawalan kepada siapa berikan instruksi, panjang ke muka bek kiri yang dituju, masih suka maju ke tengah, melewati 1 pemain, 2 pemain masuk ke pertahanan, 1, 2, 3 langkah ke tengah, namun sayang sekali wasit menyatakan free kick, di mana salah seorang pemain depan dari suka maju didorong, sehingga terjadi free kick. Ini cukup berbahaya sekali, karena sangat lurus sekali dengan penjaga gawang. Siapakah yang akan menjadikan spesialis penendang di bola mati, di mana 4 pemain dari Cibitung menjadikan benteng pertahanan pagar hidup, menjadikan benteng pertahanan mundur dia ke belakang. Ridwannya akan melakukan tendangan kapten 1, 2, 3 langkah, lakukan semuanya gawang, namun dengan mudah penjaga gawang pasti posisinya dengan mudah. Satu tembakan keras tadi tidak ada apa-apanya bagi Demtu, langsung dengan tendangan ini berakhir sudah babak yang kedua. Selamat kepada Cibitung yang lolos ke partai final untuk mendampingi Pasiripis di hari Minggu. Terima kasih untuk Buka Maju telah menunjukkan skill terbaik dan kamu berhasil kandas dengan Cibitung di akhir skor yaitu 2-0. Untuk para penonton dan untuk para panitia, terima kasih untuk kedua belah pihak tim.
dan untuk penjaga parkir dari panitia segera menuju ke tempat parkir 1 untuk mengamankan parkirannya. Dan kali ini setelah